Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sesi Jumat kelompok 6 angkatan 2021 akan presentasi tentang modul 2 yaitu pengetahuan pengukuran dan mesin fries. Nah, berikut ini adalah kelompok kami. Yang pertama yaitu Nikita Dinda, Wardatul, Gita Wahyu, Santoso, Alfian Rizky, dan juga Ulul Asmi. Next. Pertama yaitu pendahuluan. Next. Pendahuluan meliputi 1. Latar belakang. Pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Sumpena 2014 mengatakan bahwa proses fries merupakan proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Penggunaan mesin fries memberikan manfaat pada industri perancangan karena mesin fries memiliki sifat yang kuat dan efektif. Dengan demikian, praktikum ini dilakukan agar praktikan dapat memahami tentang cara pengukuran dan cara kerja pada mesin fries. Next. Adapun rumusan masalah pada modul 2 yaitu bagaimana cara pengukuran dan pengoperasian pada mesin fries. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat praktikum adalah sebagai berikut. Next. Landasan teori. Next. Landasan teori meliputi pengukuran dan alat ukur. Nah, pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka. Nah, alat ukur dalam modul ini yaitu mikrometer skrup dan juga jangka sorong. Next. Pada alatnya yaitu ada juga mesin fries. Mesin fries adalah alat potong yang dioperasikan oleh mesin yang diprogram dan dikelola oleh sistem CNC. Nah, jenis-jenis mesin fries itu ada 3. Satu yaitu mesin fries horizontal, mesin fries vertikal, dan juga mesin fries universal. Ini adalah gambarnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar dan bagian-bagian dari mesin fries seperti ini. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu flowchart. Nah, dimulai dengan studi literatur serta studi praktikum, kemudian ada rumusan masalah, tujuan praktikum, serta manfaat praktikum. Nah, selanjutnya yaitu ada alat yang digunakan untuk pengukuran yaitu jangka sorong manual, jangka sorong dial, serta mikrometer. Kemudian pada mesin fries yaitu mesin fries itu sendiri. Nah, selanjutnya ada bahan untuk pengukuran yaitu kayu dengan besi spesimen. Kemudian bahan pada mesin fries yaitu kayu dengan besi cor. Nah, sini terdapat SOP. Jadi untuk pengukuran sendiri itu dibagi menjadi 2, jangka sorong serta mikrometer. Nah, di dalam jangka sorong itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, mengukur kedalaman. Nah, di sini juga ada mikrometer skrup dan dilanjut dengan mesin fries. Nah, kemudian ada peralatan K3 untuk pengukuran yaitu ketelitian dan mesin fries itu ada pakaian kerja, sepatu kerja, serta kacamata. Kemudian dilanjut dengan paham, lanjut dengan flowsheet, analisis, kesimpulan, dan selesai. Lalu di sini ada pengumpulan data. Next. Ini diberikan data dari jangka sorong manual P1, P2, dan juga mikrometer skrup. Next. Lalu ada pengolahan data. Next. Yang pertama ada jangka sorong manual, yaitu yang pertama menghitung mean dengan menjumlahkan kelima data dan dibagi dengan 5 yang menghasilkan sebesar 73,382 mm. Median ini adalah nilai tengah, jadi mediannya adalah 73,56 mm. Lalu ada range, yaitu pengurangan dari X maksimum dikurangi X minimum, yaitu 73,78 dikurangi 72,56 menghasilkan 1,22 mm. Lanjut. Lalu ada modus, yaitu nilai yang sering muncul. Di sini modusnya adalah 73,56 mm. Lalu standar deviasi adalah perhitungan dari akar sigma x min x bar kuadrat dibagi dengan n-1. Di sini hasilnya sebesar 0,474889. Next.
Untuk jangka sorong manual, caranya seperti jangka sorong yang P1 sama. Di sini meannya sebesar 13,636 mm, mediannya 13,79 mm, range-nya 0,97 mm. Next. Modusnya yaitu 13,86 mm, ada standar deviasinya yaitu 0,418724. Next. Mikrometer skrup juga caranya juga sama. Di sini meannya menghasilkan sebesar 11,18 mm, lalu mediannya 11,27 mm, dan range-nya sebesar 0,46 mm. Lanjut. Di sini modusnya sebesar 11,27 mm dan standar deviasinya 0,1855876. Oke, selanjutnya yaitu data satu sesi atau data antar kelompok. Di sini sudah disajikan beberapa data ABCDE dari masing-masing kelompok, 4 kelompok, dan dari data P1. Nah, untuk perhitungannya sama seperti tadi. Yang pertama ada peta X. Di sini terdapat mean sebesar 73,539, kemudian range sebesar 1,65, kemudian SD atau standar deviasi sebesar 0,18. Kemudian lanjut pada uji kecukupan data. Nah, di sini sedikit berbeda dan diperoleh hasil 0,06 dan ada kesimpulannya yaitu N aksen atau uji kecukupan data itu tersendiri kurang dari N, artinya kurang dari 20, dan data dianggap sudah cukup. Lalu ada uji keseragaman data, yaitu ada UCL, CL, dan LCL. Di sini UCL-nya 73,9, CL-nya 73,5, dan LCL 73,1. Nah, dari data tersebut sudah didapatkan beberapa data dari yang sudah dihitung tadi, dan dapat disimpulkan bahwa dari grafik tersebut masuk dalam range UCL dan LCL yang berarti data tersebut seragam. Kemudian lanjut pada peta R. Perhitungannya masih sama yaitu dengan mean. Di sini ditemukan jumlah 1,08, kemudian range 0,87 serta SD atau standar deviasinya 0,3. Lanjut pada uji kecukupan data sama seperti peta R, peta X. Di sini uji kecukupan data N aksen untuk peta R sendiri itu ada 7099,21. Jadi data belum cukup karena N aksen lebih dari N. Kemudian lanjut pada UCL, CL dan LCL. Uji keseragaman data, di sini UCL-nya terdapat 1,8, kemudian CL 1,0, kemudian LCL 0,3. Nah, dari perhitungan tadi didapatkan grafik seperti ini dan dapat disimpulkan bahwa dari grafik tersebut masuk dalam range UCL dan LCL yang berarti data tersebut seragam. Yang selanjutnya yaitu flowsheet. Next. Yang pertama yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan serta menggunakan APD. Kemudian memasang pisau fries atau matobor ke dalam arbor dan mengencangkan arbor. Kemudian meletakkan benda kerja atau kayu pada ragum lalu mengencangkan dengan kuat agar tidak terlepas. Selanjutnya yaitu memastikan benda kerja benar-benar lurus sesuai dengan ragum. Nah, selanjutnya yaitu menyalakan mesin fries dan melakukan proses pengefriesan dengan perlahan. Setelah selesai, matikan mesin fries dan inspeksi hasil pengefriesan. Next. Analisa dan pembahasan. Next. Analisa. Pengukuran pada praktikum ini menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm, sedangkan ketelitian mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Mesin fries sendiri memiliki berbagai bagian-bagian penting yang tentunya bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda antara bagian satu dengan bagian-bagian lain. Next. Selanjutnya ada hasil pengukuran.
Pada data antar kelompok 6, 16, 26, dan 36 dapat diketahui dari peta X bahwa data seragam. Hal ini dikarenakan semua data tidak ada yang atau UCL dan lower control limit atau NCL. Hasil grafik data dari kelompok 6 sebesar 1,22 dan kelompok 16 sebesar 0,57, kelompok 26 sebesar 1,44, kelompok 36 sebesar 1,1. Masuk dalam range antara UCL sebesar 1,821 dan LCL sebesar 0,34. Next. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan 1. Micrometerscope adalah salah satu alat ukur berskala. Cara penggunaannya yaitu menjepitkan benda di rahang mikrometer lalu putar timbel dan rahet, kemudian putar pengunci pada lock nut. Mesin Fries merupakan mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongnya dengan memakan benda kerja menggunakan alat potong. 2. Bagian dari micrometerscope antara lain poros tetap, geser, skala utama, nonius, dan lain-lain. Bagian dari mesin Fries adalah spindle utama, meja, motor, dan lain-lain. 3. Jangka sorong adalah alat ukur dengan cara melonggarkan terlebih dahulu bagian pengunci, kemudian skala nonius akan bergerak sesuai dengan benda. Adapun jenis-jenis mesin Fries dibagi menjadi 3 yaitu horizontal, vertikal, dan universal. Next. Saran 1. Sebaiknya praktikan memahami cara kerja dan prosedur penggunaan mesin Fries sebelum praktikum. 2. Praktikan harus memakai APD lengkap. 3. Sebaiknya praktikan serius ketika mengoperasikan mesin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.